Di Jalan Bontolempangan, Kota Makassar, tepatnya di halaman kantor Partai Golkar, tercium aroma yang menggoda dari sebuah warung gerobak yang melegenda. Nasi kuning Golkar namanya. Tak ada papan nama mencolok, hanya deretan bangku plastik yang diterangi dengan lampu putih. Sudah lebih dari 2 dekade, warung ini tak pernah sepi dari cerita dan rasa. Buka mulai dari pukul 7 malam hingga 3 dini hari. Malam ini, kami datang terlalu cepat, terlalu bersemangat untuk mencicipi rasanya yang khas. Sementara, penjualnya masih sibuk menyiapkan dagangan. Begitu warung mulai buka, tanpa ragu, kami memesan 3 menu andalannya. Nasi kuning sate daging, nasi kuning paru peleko, dan nasi kuning sate paru. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, kami langsung paham mengapa warung ini menjadi favorit banyak orang. Rasanya kaya rempah dan bumbu, pas di lidah, membuat kami ingin terus menikmati. Namanya Pak Ikrimah. Memulai usaha ini bersama sang ayah yang awalnya berjualan sate lontong di trotoar Jalan Bontolempangan pada tahun 2002. 3 tahun kemudian, mereka menambah menu nasi kuning dan pindah ke lokasi saat ini. Dan sejak saat itulah, pengunjung ramai berdatangan. Aroma nasi kuning dan lauk pauknya menjadi magnet di malam hari. Awalnya di sini sate lontong, itu tahun 2002. Nanti sekitar tahun 2005 baru ditambah nasi kuning, dan di situ mulai ramai. Oh, ini kita yang rintis dari awal atau bagaimana? Saya dengan Bapak. Kenapa namanya nasi kuning Golkar? Itu sebenarnya pembeli yang kasih nama. Oh, bagaimana ceritanya, Pak? Ya, kalau misalnya ini pelanggan-pelanggan janjian mau makan di sini, bilangnya di nasi kuning Golkar, karena kan kantor Golkar. Nama nasi kuning Golkar pun semakin dikenal dan melekat sampai sekarang. Kini, Pak Ikrimah mengelola usaha ini dengan dibantu keluarga dan para tetangga. Lebih dari sekadar berjualan, Pak Ikrimah juga ingin menebar manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Dulu, pembelinya didominasi oleh anak-anak SMA yang nongkrong sambil bercengkrama setelah latihan basket. Namun, sekarang pengunjungnya sudah semakin beragam, dari berbagai usia dan kalangan. Awal mulai tuh ramai itu anak-anak SMA dari lapangan basket. Ya mereka kuliah, bawa teman-teman kuliahnya. Akhirnya sampai sekarang kerja, bawa teman-teman kerjanya. Oh, jadi bisa dibilang kayak pelanggan lama. Iya. Yang semakin mereka tambah usia ke sini lagi. Iya. Berdasarkan info dari rri.co.id, nasi kuning sendiri punya sejarah panjang. Sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit. Dahulu, hanya bisa dinikmati para bangsawan dan disajikan pada saat-saat tertentu, seperti upacara adat, pernikahan, dan perayaan sakral. Warna kuningnya berasal dari kunyit yang melambangkan emas, diharapkan dapat membawa kemakmuran, harapan, dan doa-doa baik. Namun, masuknya Islam ke Nusantara memberikan makna baru. Nasi kuning menjadi simbol rasa syukur atas nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring waktu, nasi kuning tak lagi jadi makanan istimewa yang hanya bisa ditemui di saat-saat tertentu. Kini, nasi kuning dapat dinikmati oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satunya di nasi kuning Golkar yang setia menjadi kuliner malam Kota Makassar, menjadi titik temu dan pengingat akan kenangan sederhana namun berkesan. Ini pertama aku makan di sini Pak waktu SMA Kak. Itu masih di depan sih kecil deh. Di depan maksudnya di sini depan sini. pinggir jalan. Iya. Lebih dari sekedar makanan, nasi kuning Golkar adalah kisah tentang liku perjuangan, tentang nama yang dipilih oleh pelanggan, tentang anak-anak SMA yang kini sudah dewasa, tapi tetap kembali mencari rasa yang tak berubah. Warung sederhana ini adalah saksi hidup dari semangat yang tak pernah padam. Tempat rasa, cerita, dan makna bertemu dalam sepiring nasi kuning. Malam semakin larut, tapi justru saat itulah nasi kuning ini mulai hidup. Obrolan di meja-meja kecil mulai mengalir, menebar kehangatan di bawah langit malam Kota Makassar. Terima kasih sudah terima kisah. Sampai jumpa di lain sapa. Dari kami, Jejak Rasa.